Shalom, selamat pagi Bia Iman Anak Santo Petrus Palembang. Selamat pagi Papa dan Mama. Sebelum memulai kegiatan Bia, mohon perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon untuk orang tua tetap mendampingin anak-anak mengikuti Bia Iman Anak ini. Anak-anak, selama kegiatan Bia, kita berdoa dengan yang baik ya. Meskipun adik-adik di rumah nanti boleh mengikuti gerak dan lagu dengan penuh semangat. Adik-adik tetap fokus ya, siapkan hati dan sikap yang baik untuk menyembah Tuhan Yesus. Oke adik-adik, selamat mengikuti Bia Iman Anak Santo Petrus ya. Ceria sekali. Gimana kabarnya, Kak? Puji Tuhan, kabar saya baik, Kak. Kalau kabar Kak gimana, Kak? Coba lihat bagaimana. Sepertinya Kak Risma wajahnya sangat berseri-seri ya. Oh iya dong, semua ini karena Tuhan. Kita hari ini berkumpul untuk puji nama Tuhan. Yuk Kak. Mari biar adik-adik semuanya, Kak Risma ya, biar semakin semangat. Ayo kita nyanyi sekolah minggu dulu ya, Kak ya. Kita undang dulu teman-teman kita. Yang pertama Ada Kak Nur, silakan Kak Nur. Lanjutnya yang kedua. Oke, yang kedua Kak Lona, silakan masuk ke tengah. Kak Lona. Dengan gerakannya kayak anak ya. Lalu yang ketiga. Oke, yang ketiga silakan Kak Nani. Oh, Kak Nani. Naik Kak Nani. Masih ingat ya teman-teman? Yang keempat, Kak. Ada Kak Frida. Kak Frida. Hai, Kak Frida. Kak Frida. Oke, nah adik-adik, kita di sini bukan hanya ditemani sama Kak Risma ya, tapi ditemani oleh kakak-kakak yang ada di sini. Betul. Kita akan memuji Tuhan. Lagunya apa, Kak Siska? Punya yang gembira pokoknya Kak. Gembira. Iya, adik kita Kak. Bersukaria. Oh iya, mari kita bersukaria ya adik-adik. Kita nyanyi ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan berdoa pembukaan. Maka marilah kita siapkan hati, kita duduk yang manis ya adik-adik ya, kita akan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak di tempat ini. Ya Tuhan, berkatilah kami serta anak-anak kami yang saat ini sedang mengikuti Bina Iman Anak online Santo Petrus. Terangilah kami semua ya Tuhan, supaya pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan supaya juga pada hari ini apa yang kami dengarkan
dapat kami wartakan, dapat kami bagikan kepada saudara-saudari kami yang lain. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan atas penyertaan-Mu pada hari ini. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Halo adik-adik semua. Nah, gimana? Masih semangat ya? Harus ya. Tadi kita sudah bernyanyi, berdoa, dan saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka sungguh jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam nama Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya merupakan anak yang periang dan aktif. Rasa ingin tahunya juga sangat besar. Belum lama dia masuk kelas barunya, yaitu kelas 1 SD. Namun, saya sudah banyak mengenal teman dan juga bapak ibu gurunya. Tetapi hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Saya merasa sedih karena ia dimarahi oleh gurunya. Karena tanpa sengaja saya merobek buku pelajaran. Saya ingin meminta maaf kepada ibu gurunya. Tetapi sepatah kata pun tidak diberikan kesempatan untuk ia berbicara. Ia hanya tertunduk mendengarkan omelan gurunya. Sekolah pun berakhir. Seperti biasa, saya melanjutkan kegiatannya, yaitu les melukis. Sembari menunggu kakeknya menjemputnya sekaligus mengantarnya ke tempat les, saya masuk ke dalam toko buku dekat sekolahnya. Ia tertarik pada sebuah buku cerita dengan cover yang sangat menarik. Baru saja saya hendak memegang buku tersebut karena ia penasaran, tetapi dia langsung dibentak oleh penjual buku tersebut. "Heh, kamu
Anak kecil pegang-pegang buku tanpa izin. Nanti kalau kotor dan rusak bagaimana? Apa kamu mau menggantinya? Sudah keluar sana. Jangan di sini kalau tidak mau membeli. Ayo pergi. Dengan rasa takut dan kecewa, Sea perlahan keluar dari toko buku tersebut. Dan tak lama kemudian kakeknya pun datang menjemputnya. Dalam perjalanan pulang, Sea ingin sekali menceritakan semua yang dialaminya kepada kakeknya. Namun ia mengurungkan niatnya karena kakeknya lagi menyetir motor sembari menelpon seseorang. Sesampainya di tempat les melukis, seperti biasa Sea harus mendengarkan penjelasan dari guru lesnya terlebih dahulu, dan kemudian mempersiapkan segala sesuatunya untuk mulai melukis. 1 jam berlalu dan hasil lukisan Sea kurang menarik. Sea merasa sedikit kecewa. Namun, yang lebih membuatnya kecewa adalah respon dari teman-temannya saat melihat lukisannya. Mereka semua menertawakan hasil lukisan Sea. Hahaha, jelek sekali lukisannya. Hahaha. Apa itu? Hari pun berganti malam. Sea begitu semangat menyelesaikan PR-nya dan ingin segera menemui papa dan mamanya. Sea ingin menceritakan semua apa yang dirasakannya hari ini. Begitu selesai belajar dan mengerjakan PR, Sea dengan semangatnya menemui papa dan mama di ruangan keluarga. Baru saja ia hendak menceritakan apa yang ia rasakan. Kembali lagi ia mengurungkan niatnya. Ia memilih masuk ke kamar dan menyimpan semua rasa yang dialaminya hari ini. Sesampainya di kamar, Sea duduk di meja belajarnya dengan sangat lesu. Hari ini begitu banyak pengalaman yang membuat Sea merasa sangat sedih. Sea melihat lukisan wajah Yesus yang terbingkai rapi di dinding kamarnya. Ia menatapnya dengan penuh pengharapan sembari berucap, Tuhan Yesus, apakah Engkau mau mendengarkanku? Hari ini aku sangat sedih. Sea menceritakan isi hatinya hingga ia tertidur di meja belajarnya. Dalam tidurnya yang lelap, Sea melihat ada yang datang menghampirinya. Ia begitu tampan, rambutnya terurai, ia berjubah putih, dan lelaki berjubah putih itu pun mendekati Sea dan memeluk Sea. Hai Sea, apakah kamu sedang sedih? Aku mendengarmu memanggilku, Sea. Aku akan menghiburmu. Datanglah kepadaku saat hatimu merasa sedih. Seketika Sea pun merasa senang. Lalu ia menggandeng tangan seseorang yang ia temui itu, sembari berjalan menikmati indahnya taman. Sea berlari dengan gembira. Senyum manisnya kembali terpancar di wajahnya, dan ia kembali memeluk erat seseorang yang ia jumpai tadi. Suasana itu sangat damai dan membuatnya tenang. Hingga tak terasa Sea bangun dari tidurnya.
Dan pagi ini saya siap menjalani hari dengan penuh sukacita. Oke, selesai. Habis. Habis saya. Hingga tak terasa saya bangun dari tidurnya. Dan pagi ini saya siap menjalani hari dengan penuh sukacita. Adik-adik, bagaimana perasaan kalian setelah kalian mendengarkan cerita tadi? Ada yang punya pengalaman seperti saya? Ada yang sedih? Ada yang takut? Ada yang kecewa? Enggak ya? Nah, cerita firman Tuhan tadi berkata, kalau nggak salah di Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik mau mendapatkan hidup yang kekal? Apa itu hidup kekal? Iya, hidup kita akan ada nanti di surga. Ketika kita berbuat baik, ketika kita tidak kecewa, ketika kita tidak marah-marah. Kalau disuruh mama, saya ambil makanan dulu ya buat mami, mami nggak bisa ambil. Mami ini suruh-suruh aku terus. Apakah seperti itu? Tidak ya. Nah, lakukan yang terbaik ya, supaya hidup kita terus berbuah. Berbuah apa? Berbuah buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ada semua di antara kita. Kita mau bertumbuh di hadapan Tuhan. Siap adik-adik? Sayangi mamamu, sayangi papamu, sayangi kakak dan adikmu. Sayangi juga teman-teman. Bahkan guru-gurunya juga ya disayang ya. Jangan bilang, oh nilaiku kecil dikasih ibu guru. Jangan ya, tetapi terus belajar. Oke, adik-adik? Dadah! Oke adik, ya tidak terasa kegiatan Bia online pada hari ini telah selesai. Iya, Betul. Apa aja ya Kak yang sudah kita lakukan pada hari ini? wah seru hari ini adik-adik. Tadi kan adik-adik sudah diajak kakak-kakak nyanyi bersama, animasi ya. Sudah mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan. Terlebih tadi ada cerita wayang kisah tentang Sea. Wah, terharu ya Kak ya Iya, dengan kisah terharu Sea. banget. Jadi adik-adik kalau sedih, kita bisa ke Tuhan Yesus karena Tuhan Berdoa. Yesus akan selalu menghibur kita. Iya, dan kisah tadi Sea itu kakak yakin adik-adik juga mungkin ada yang mengalami ya. Iya Kak, pasti. Tapi jangan khawatir, memang dalam hidup kita selalu ada suka dan duka, tapi kasih Yesus senantiasa hadir dalam setiap langkah hidup kita. Nah, Oke. Nah, adik-adik seperti biasa bahwa kita akan ada kuis. Iya. Kuisnya ngapain ya Kak ya hari ini? mudah sekali Pasti kuisnya. mudah sekali. Pasti adik-adik di rumah bisa. Oke, nah kuisnya pada hari ini adik-adik punya buku gambar kan di rumah? Punya dong Kak. Pasti, Iya. ya. Nah, adik-adik diminta di buku gambarnya membuat gambar bentuk love. Gampang ya buatnya. Lalu di dalam gambar bentuk love itu apa ya Kak yang kita tulis? Ya, dalam bentuk dalam gambar love itu adik-adik bisa beri tulisan Yesus mengasihiku. Tulisannya itu bisa di dalam love, bisa di luar gambar love. Jadi sekreatif mungkin. Bisa dikasih gambar-gambar yang lain misalnya bunga atau apa. Saya kakak di sini yakin semua adik-adik di rumah kreatif lah buatnya ya. Pasti dong Kak, apalagi hari ini pasti adik-adik penuh dengan sukacita dan semangat. Iya. Oh iya Kak, kalau sudah selesai kirim kemana ya Kak ya? Gambarnya difoto, nah itu dikirim melalui grup WA Bia Santo Petrus Palembang. Paling lambat jam berapa kalau Jam 12. Iya. Ya, jangan lupa ya adik-adik, Betul. Kakak tunggu kiriman dari tugas yang
adik-adik telah lakukan. Yeay. Nah, adik-adik, kita sudah di penghujung acara nih. Nah, jangan sedih, kita tetap bisa bertemu lagi dalam kegiatan Via Online Santo Petrus Palembang berikutnya. Nah, adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa lagi. Dah. Sarange. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengikuti acara mulai dari depan, sudah berdoa pembuka, sudah melihat animasi ya dari kakak-kakak, sudah mendengarkan cerita, sudah mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, karena anak-anak sudah capek, kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Ayo anak-anak siap untuk berdoa? Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan bimbingan-Mu selama kami mengadakan pertemuan Bina Iman Anak online pada pagi hari ini. Berkatilah kami anak-anak-Mu supaya kami dapat meresapi dan menjalankan apa yang telah kami terima pada pagi hari ini, agar kami dapat menjadi anak kesayangan-Mu karena kami sudah melaksanakannya kepada orang-orang, teman-teman yang kami jumpai nanti. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin.